Tuhan kita. Amin. Shalom. Oras menang kita shalom. Firman Tuhan kita ini berintegritas sebagaimana yang telah ditetapkan oleh gereja kita tertulis dalam kitab Yesaya pasal 61 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Kabar baik kepada Sion, Roh Tuhan Allah ada padaku, karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kelepasan dari penjara kepada orang-orang yang terkurung, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang bergabung, untuk mengaruniakan kepada orang-orang yang bergabung di sini, mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala sebagai ganti abu, minyak untuk pesta sebagai ganti kain kamu, nyanyian puji-pujian sebagai ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon terbangkit kebenaran yang ditanam Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun kembali reruntuhan yang sudah berabad-abad dan mendirikan tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi sepi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi sepi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurnya. Akan tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan memegahkan diri dengan segala harta mereka, sebagai ganti aibmu yang 2 kali lipat banyaknya, dan sebagai ganti noda kamu akan bersorak-sorai karena bagian yang diperoleh. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi milikmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum, membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan benar, dan aku mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita tentang satu kerinduan dari umat Tuhan beratus 100 tahun yang lalu, tentang adanya satu tokoh Mesias yang akan membawa bangsanya umat Tuhan terbebas, lepas dari belenggu kesengsaraan mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan Yesus, mereka merindukan satu tokoh yang akan membawa sebagaimana yang disebutkan dalam nas itu. Saya akan membacakannya kembali, untuk memberitakan kabar baik kepada mereka orang-orang yang sengsara, untuk merawat orang-orang yang remuk hatinya, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, untuk memberitakan hari pembalasan Tuhan, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan perhiasan kepada ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian pujian ganti semangat yang muda, agar umat Tuhan kembali disebut sebagai pohon terbangkit kebenaran. Siapa yang dapat melakukan semua ini? Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan Yesus, isedolatum manlahum saluhum naom. Selama kurang lebih
400 tahun lamanya. Terlebih-lebih sejak mereka terbuang ke Babel, kembali lagi ke Yerusalem, menanti-nantikan 400 tahun hingga kelahiran Yesus Kristus. Mereka menanti-nantikan suatu keadaan di mana shalom, damai sejahtera hadir di antara mereka. Tetapi ini tidak pernah benar-benar terjadi lagi. Umat Tuhan tertindas untuk waktu yang lama menjadi budak di negeri asing, bahkan di negerinya sendiri. Mereka hidup dalam kemelaratan, kemiskinan. Oleh karena itu mereka merindukan janji tentang kedatangan Mesias, tokoh pembebas di antara mereka. Umat Tuhan tahu bahwa sosok atau tokoh yang kepadanya diberikan roh Tuhan, disonggoki topi di debatan, tentulah bukanlah orang sembarangan. Dia pasti utusan Tuhan yang Maha Tinggi, mendapat tugas yang sangat mulia untuk memberikan pembebasan haluau bagi umat Tuhan yang sengsara. Oleh karena itu pada suatu Sabtu Sabat, ketika Yesus Kristus pulang ke kampung halamannya, ke Nazaret, sebagaimana tradisi orang-orang Yahudi pada saat itu, dia pergi ke sinagog untuk beribadah, dan dia didaulat untuk membacakan firman Tuhan. Kepadanya diberikan kitab Yesaya, dan dia membacakan kitab Yesaya pasal 61 itu. Dan setelah dia membacakan kitab Yesaya pasal 61, dia berkata, "Sadayotma Jupang Natar Surat di buku." Hari inilah digenapi apa yang tertulis dalam kitab ini. Apa yang terjadi setelah itu? Mereka mengusir, menuntut Yesus ke tepi-tepi dan hendak menjatuhkannya dari tepi itu. Lalu dia pergi dari sana. Wahai Muslim, ayat dinasihat bahwa Mesias itu adalah seorang tokoh yang sangat besar, dan mungkin anak ini sudah tukang haul. Oleh karena itu pada suatu waktu Yesus berkata, dan sangat panggilkan di hutan. Terima kasih kepada Tuhan. Kuberen akan lagi pinto di Budia Perawang ngomongan malam 3 anak ibu Jon dari tadi ini nanti sangat berusaha. Oh emak, nanti ada bahan ini sih. Itu soalnya itu. Karena mereka mengenal Yusuf, mengenal Maria, karena mereka tahu bahwa Yusuf dan Maria sebagaimana mereka orang biasa, tentu saja tidak mungkin Mesias itu adalah seorang biasa yang sama-sama bertumbuh di antara mereka, Yesus dari Nazaret. Oleh karena itu mereka menolaknya. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan Yesus, pasal 61 dari kitab Yesaya hingga hari ini masih dinanti-nantikan oleh orang Yahudi, masih dinanti-nantikan oleh orang Israel. Tetapi kita yang percaya bahwa Yesus Kristus itulah Mesias, kita percaya sorong kapuri di Yesus nungago panengirago tarimutu haroroni sipadua Mesias yang diurapi oleh Tuhan. Yesus Kristus adalah penggenapan kitab Yesaya pasal 61. Apa yang dikatakan kepada kita bahwa kesengsaraan umatnya, Sitaon, Parsorion, Hapor Suhor di Bangsor di Debata, dia telah melihat, mendengar, dan juga telah melawat umatnya. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan Yesus, oleh karena itu Yesus Kristus telah bertindak untuk melepaskan umat-umatnya. Dan mungkin dipikirkan oleh Bapak Jojok Saluhuna, apa yang dilakukan Yesus sebagai tokoh Mesias. Alai kuasa umat mahiti jamita sadario melalui firman Tuhan hari ini 8 ucapan bahagia mengantarkan kita untuk memahami bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, penggenapan dari apa yang tertulis
dalam kitab Yesaya pasal 61. Di notamu belum disediakan mengingat. Masih ingatkah apa yang pertama? Berbahagialah orang yang apa pertama? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Jika kita tadi membaca nas itu, di sana dikatakan bahwa kedatangan Mesias, orang yang diturapi nasi nonggoban itu ditebaka pabotoh pabuah barikan auli dua kena fokus ala rido lardo sahani dulu diulah Yesus ulama di dokibana berbahagialah kamu yang miskin di hadapan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan Yesus, apa maksudnya miskin di hadapan Allah? Selama kurang lebih 400 tahun, bangsa Israel cara berpikirnya begini. Kalau mereka mau memohon pengampunan dosa kepada Tuhan, mereka harus membawa persembahan ke rumah Tuhan. Tubagas joro ini Bapak. Ape nasida bunga bolong taruh bahagia. Mereka sudah terbuang ke bahagia. Bahkan setelah mereka kembali, rumah Tuhan tidak pernah lagi seperti sedia kala. Tabut perjanjian tidak lagi di situ. Oleh karena itu, mereka tidak punya media tempat untuk memberikan korban penebusan dosa. Song leader, agapanede, diburi ke rumah ini. Mereka mengubah satu lagu. Ineni peani minamas. 400 tahun mereka berseru. Ineni peani minamas. Odo napogos namarhanado dia lupa. Odo napogos namarhanado dia lupa. Ini aku yang miskin yang melayani di hadapan. Tiba-tiba suatu ketika ada seorang sosok yang berkata, berbahagia kamu yang miskin di hadapan Allah, karena kamulah yang punya kerajaan surga. Itu yang pertama-tama dilakukan Mesias itu, supaya orang tahu bahwa hidup ini sebagaimana yang Bapak Ibu juga pahami, bukan soal kepemilikan saja, tetapi bagaimana orang merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena bagi mereka lah kerajaan surga diberikan. Apa yang kedua? Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Amin. Semoga kita tidak menjadi salah satu dari pelaku-pelaku sebagaimana yang hari ini terlihat di media sosial. Hasib rohaku, luhut dia tak bodoh kamu. Ada 3 anak sekolah minggu. Hidup kehe sekolah minggu. Ada 3 anak sekolah minggu di satu daerah. Di bagian memakna bapak anak, HP, robustu, sumur. Itu berita duka cita. Tapi jangan itu posting korbannya itu. Foto dan sudah ditimo bangun, ulang itu tahe. Neng dolok sono. Yang mau saya katakan begini, hidup kita tidak pernah terlepas dari duka cita. Kita punya duka cita masing-masing. Ada orang arsak milhaka kamu, jangan mulai hias kita siani. Tetapi Yesus berkata, berbahagialah kamu yang berduka cita, karena kamu akan dihibur. Aina masih pula berhibur. Jalan gogo nasihat di makana nama mampu di kita seruna. Asal tua mahala. Nadi bagasa asak itu. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan Yesus, manusia hidup dengan kemarahan. Hari ini kita bisa melihat di media sosial, bahkan kita sendiri seakan-akan kita tidak bisa lagi mengendalikan diri kita. Orang di Bagasan pagari masuk mulai bermau, mana alamiah mana rasa di Bagasan di perjalanan merutak. Tetapi Yesus berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki ibu kamu belum ini saya dipakai. Ya tidak main orang tua, baru berdua, buat kamu deh. Berbahagia orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki. Ama minang siapa orang paling lembut di bumi ini?
Martunung aja, ulang syarat. Siapa orang paling lembut di bumi? Suatu pembalap sekolah minggu itu, atau kalau saya sudah sekolah minggu. Siapa orang paling lembut di bumi? Gak tahu. Serius gak tahu. Lihat buat kamu, Musa. Orang paling lembut di bumi ini, Musa. Yang percaya aku yang ngasih batu panjangin dan jadi tanah, Serci satu tim, serci. Orang paling lembut di bumi menurut Alkitab. Iya, Musa, ya. Dan kita diajarkan untuk belajar tentang lembut. Stereotip yang apakah ada parmuru, parri masih ada panonggahi. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk belajar dalam lembut. Karena berbahagia orang yang lemah lembut, mereka akan memiliki. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan Yesus, kepada mereka yang merindukan kebenaran, Mesias itu berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Dosa tadi dipakai istilahnya, namakan hak urusan wahai Portibio. Apa yang dilapar dan hauskan orang-orang hari ini? Jangan-jangan mereka tidak lagi lapar dan haus akan kebenaran. Alai, molosoni padok di tuani, nasroni. Molosoni padok di nasarapi, nasroni. Molosoni padok di namargoi, nasroni. Dan itu yang terjadi hari ini di antara kita. Hukum hati orang, bang-bang, nasroni orang. Tetapi firman Tuhan berkata, Yesus Kristus Mesias nasi monggo panitor di marto martua mana lawas malai di hati orang si bagus surga nasi. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan Yesus. Dan tabuan Bapak natuari langsung waktu kan, kalau dari itu dia menjadi tempat juga mengingat. Iya, saya bersyukur kepada Tuhan karena rumah dinas yang Bapak Ibu persiapkan untuk pelayan di gereja ini. Ya, tapi TV tidak ada di sana. Jadi hari Senin itu Selasa kami pergi jalan-jalan ke Pekanbaru untuk memperlengkapi yang kurang. Jadi diperlukan itu kepada temanku pendeta. Lalu dia bilang, ada telur di situ, buang masalah. Martua mah, ada apa firman Tuhan yang berikutnya? Martua mah naasroh. Hai sia-sia do, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Itu yang bohong, bukan Tuhan uji, dan itu yang bohong. Betapa bahagianya kita mendapatkan kemurahan. Itu tahe. Kalau kita mendapatkan kemurahan, kita betapa bahagianya. Dan jangan salah, kita juga sebagai pemberi kemurahan akan mendapatkan kemurahan. Itu yang dikatakan Mesias ini kepada orang-orang yang remuk hatinya. Akan apogusi mereka yang sengsara sebagaimana firman Tuhan sebutkan. Mereka yang terkurung, mereka yang terpenjara, mereka yang sakit. Mereka yang menerima ketika keadilan dari bumi ini dari orang-orang sekitarnya. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan Yesus. Lalu dia berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat. Mengenal Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan Yesus. Lihat dulu wajah temanmu itu dalam ini. Kulihat di wajahmu kemuliaan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Hari-hari dari kamu kalau memberi putih doamu, saya menatap kau memberi. Wajah ini cerminan hati, itu tahe. Jadi kalau dikatakan berbahagia orang yang suci hatinya, di sini sudah bersih, akan terpancar oleh ini tahe mana? Ya, biarlah wajah-wajah Tuhan terpancar dari wajah-wajah kita sekarang. Asa sobat toh ini dia maka nggak ruang siap kita. Orang diberi doang, bahwa maksa kita dalam ulas perkara jualna,
Ada orang diberi kok tarapun sekolah, toy mak. Ini nama madok, nama asal perkara buatnya. Tarapun Tuhan. Orang-orang yang suci hati. Oleh karena itu, ketika berkata, kami tidak pernah melihat Tuhan. Lihatlah wajahmu dulu. Unang-unang bohimi besok dan simbolis do. Nah sinodakmu di perdagangan dulu. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus. Kepada kita juga diajarkan oleh Mesias itu, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, bayangkan pasang berbuka. Dan dalam perbedaan di buka, esoknya jualan barang, masyarakat kita tuh masyarakat karena si buka atau tidak dibuka. Dan pohon, teman-teman sakit membawa darah, asik dong, ikut doa, itu mengalah, asal dalam itu tak iya. Lihatlah wajah bapak-bapak ini adalah wajah yang mengalah supaya damai di rumah. Dan iya, jadi kalau mau saya ada jago, mau jago, asal tani itu. Dan ada nasi kobong. Tapi itulah seharusnya yang terjadi. Dan itu tidak dimaksudkan oleh Mesias ini. Hidup kita sudah penuh kekacauan. Bagaimana agar kita tidak menjadi salah satu bagian dari pembawa kekacauan. Kesatu damai perdagangan. Tetapi yang terakhir dia berkata, mertua mengampuni buru-buru diharap karena di hati orang. Inilah sida doa raja menolong jani. Berbahagia orang yang dia-dia orang-orang kebenaran, karena mereka yang terpunya kerajaan sorga. Asal dari kamu, parjoro nakuna bogostoti, napuna harajon benua hijau, parpudi ke, napuna harajon benua hijau. Asal sudah hata haluan ngebalui, mengarapkan asal dihita doa harajon benua hijau. Dan ada banyak orang yang dikejar-kejar oleh karena kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang maha tinggi, yang telah diurapi, nang sinonggotan toti Tuhan ini, telah menunjukkan kuasanya bahwa benarlah Dia Mesias. Oleh karena itu jangan tunggu-tunggu, jangan nanti-nantikan lagi sebagaimana teman-teman kita yang lain yang selalu menanti-nantikan kedatangan Mesias. Nasi nonggotan toti Tuhan ini, Roh Tuhan ada padaku, Yesus Kristus yang dimaksudkan. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan Yesus, tema atau topik minggu ini memberitakan tahun rahmat Tuhan. Mari kita tahu baras rohani. Tahun rahmat Tuhan adalah suatu kondisi di mana hidup kita baik-baik saja. Salam, damai sejahtera hadir di antara kita. Setiap awal tahun mengingat doamu, doa kita, doa semua orang percaya itu manibagasta baik makin hati Allah. Kau para sendiri, para sendiri rohani. Sudah terjadi kah? Sudah setengah tahun kita jalani tahun ini. Gimana kira-kira? Apakah tahun ini tahun para sendiri rohani? Atau belum? Rujuk 2 tahun sampai 5 tahun di rohani? Apakah kacau setengah tahun ini berjalan? Atau bagaimana? Setiap awal tahun dalam ibadah pergantian tahun kita selalu memohon agar tahun yang baru ini dan kita bisa anggap dulu tahun 2025 ini menjadi tahun rahmat Tuhan agar kehidupan kita semakin membaik, semakin rukun, semakin damai, semakin kompak, gereja kita semakin sungguh-sungguh melayani, keluarga kita semakin harmonis, jadi payah kita semakin berhasil, anak-anak kita tumbuh sehat dan rajin belajar. Sahat tunasinita di rohana sida. Namun barangkali itu belum terjadi dan kita masih menanti-nantikannya. Apa yang terjadi sesungguhnya? Hiruk-pikuk dunia ini telah mengacaukan fokus kita. Harus juga dipertimbangkan lain dan fokus kita. Tuh hari sendiri dan kami kita suara dari pemimpin kita suara di portilio. Oleh karena itu kita tidak percaya lagi
Sebagaimana nas epistel kita menolong kita untuk memahami nas ini juga. Banyak orang tidak lagi percaya bahwa di hor-hor hapor suhodo hadirin. Ada banyak orang lagi tidak percaya bahwa ketabahan itu adalah buah dari ketabahan itu adalah buah dari perjalanan kehidupan kita untuk memahami penderitaan dan kesengsaraan kita. Udah pada kita di pertanyaan di 12 husukun doy. Amalina imanmu bertumbuh dalam kesukacita atau dalam penderitaan. Buhadoh mangarajuni ausun sorho mangatusi nabi nabudan bodan di hapor suhodo hapor syoni. Salah dalam bodoh. Apakah iman kita bertumbuh dalam penderitaan atau dalam kesenangan? Dan dia bertanya, saya tidak yakin kalau iman kita bisa bertumbuh dalam kesenangan. Tapi saya percaya bahwa iman kita bertumbuh dalam penderitaan. Seorang penulis buku yang sangat terkenal, Conceição, berkata dalam sebuah bukunya, No Handle on the Cross, dia berkata tidak ada gagal pada salib. Yang dia maksudkan adalah karena salib tidak punya gagal, oleh karena itu harus dipikul. Demikianlah hidupnya orang Kristen. Itu berbeda dengan rantang. Rantang itu ada gagalnya dan isinya enak-enak makanan. Oleh karena itu hidup kita harus bertumbuh di dalam kesengsaraan bersama dengan Kristus Yesus. Hari ini mengakhiri khotbah ini, Tuhan telah melihat sengsara umatnya. Nunga di tanah ibadah, parsorio di bangsa. Dan dia juga mau hari ini, tahun ini menjadi tahun rahmat Tuhan. Kalau para ahli ekonomi berkata ekonomi kita tidak akan bertumbuh stagnan sampai tahun 2027, ya biarlah secara ekonomi global nasional ekonomi stagnan. Tetapi anak waktu bulan sudah otik suku di dumolung yang aposya. Itu tahe? Iya, bulan sudah otik suku. Asa di pamalo bahan makamina. Dia kenal itu sudah 2 bulan di bagasan dan di perdagangan 2 bulan. Pada minggu yang lalu kita sudah merayakan hari turunnya Roh Kudus. Bukan tahun lalu, bukan minggu lalu Roh Kudusnya turun. Tapi itu ada peringatan perayaan akan turunnya Roh Kudus. Itu artinya bahwa galuk kita juga sinongkopan di Tuhan. Asal galuk kita semua telah diberikan, dicurahkan oleh Roh Kudus. Oleh karena itu kita semua memiliki kemampuan untuk menghadirkan tahun rahmat Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Asal galuk jagutai bagas saya mengenal menjadi rumah yang penuh damai dan sukacita. Supaya orang-orang lebih senang berlama-lama di rumah daripada berlama-lama di luar rumah. Ayo kami teman ibadah ini. Kita lebih senang berkumpul di tengah rumah daripada di luar rumah. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan Yesus. Oleh karena itu, jadikanlah tahun ini tahun rahmat Tuhan. Hidup penuh damai, hidup penuh sukacita. Hadirkanlah shalom, damai dan sejahtera di tengah keluarga, gereja dan masyarakat. Ingat kamu mah pada dua baru. Amin. Terima kasih Tuhan untuk satu kesempatan lagi di minggu ini Kau berikan kepada kami. Dengan sehat kami datang ke rumah yang kudus ini. Kami membawa puji-pujian dan syukur kami atas 1 minggu penyertaan-Mu kepada kami. Hari ini firman-Mu mengingatkan kami agar menghadirkan damai dan sejahtera, menjadikan tahun ini tahun rahmat Tuhan, karena kami percaya Engkau adalah Mesias yang telah diurapi dan kepadamu telah diberikan kuasa untuk menjadikan hidup kami penuh damai dan sejahtera. Tuhan kiranya firman-Mu menguasai hati dan pikiran kami, agar kami menjadi pembawa damai dan tahun rahmat Tuhan benar-benar hadir di antara kami. Kasihilah kami, karena anak-Mu Yesus Kristus penebus kami berdoa kepada-Mu. Amin.